Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Afriza dengan NPI 1462300144. Di sini saya mau membuat video untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah manajemen jaringan komputer. Di sini saya menjelaskan tentang arsitektur jaringan dan subnetting. Berikut ada OSI sama TCP atau IP. Berikut pertama penjelasan fungsi setiap layer pada setiap arsitektur jaringan OSI layer model. Berikut model OSI. OSI itu adalah Open System Interconnection, terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi jaringan. Berikut adalah fungsi dari setiap lapisan. Lapisan 1 ada physical layer atau lapisan fisik. Berikut bertanggung jawab untuk transmisi bit entah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan ini mengatur aspek elektrikal, mekanikal, prosedural, dan fungsional untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik. Layer kedua ada data link layer atau lapisan data link. Berikut lapisan data link mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau local network segment, termasuk pengalamatan fisik, MAC address, deteksi dan koreksi kesalahan, serta pengendalian aliran data. Layer network layer bertanggung jawab untuk pengalamatan logis dan pengiriman paket data antar jaringan atau routing. Protokol yang umum digunakan pada lapisan ini adalah IP, Internet Protocol. Layer keempat, transport layer, menyediakan komunikasi yang andal antara host dengan memecah data menjadi segmen, memastikan pengiriman tanpa kesalahan, dan melakukan pengendalian aliran serta koreksi kesalahan. Contoh protokol TCP dan UDP. Session layer mengatur, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan ini menjaga agar sesi tetap terbuka dan sinkron selama komunikasi berlangsung. Keenam, presentation layer bertanggung jawab untuk menerjemahkan data antara format yang digunakan oleh aplikasi dan format jaringan. Ini mencakup enskripsi, dekripsi, dan kompresi data. 7. Application layer merupakan lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna akhir. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Berikut ke soal kedua, ada perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Berikut aspeknya ada jumlah lapisan, pengembangan, tujuan, struktur lapisan, pendekatan, kesesuaian protokol. Berikut perbedaan OSI. OSI ada 7 lapisan dan TCP atau IP ada 4 lapisan. Pengembangan OSI dikembangkan oleh ISO
TCP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS. Tujuan OSI standarisasi komunikasi jaringan. Tujuan TCP atau IP implementasi nyata dalam komunikasi internet. Struktur OSI detail dan teoritis. TCP sederhana dan praktis. Lanjut ke lapisan OSI, Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. TCP atau IP, Application, Transport, Internet, Network, Access. Pendekatan ISO, bottom atau up. TCP top down, kesesuaian protokol. OSI tidak spesifik. TCP atau IP gunakan protokol nyata seperti TCP, IP, UDP. Soal ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Saya memilih TCP atau IP. Saya memilih model TCP atau IP karena model ini lebih praktis, digunakan secara luas dalam implementasi jaringan di dunia nyata, terutama pada jaringan internet. TCP atau IP dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata, komunikasi data, dan telah terbukti andal, efisien, serta kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Alasan lainnya adalah karena TCP atau IP sudah menyertakan protokol-protokol penting seperti TCP, IP, dan UDP yang secara langsung digunakan dalam proses komunikasi data. Selain itu, struktur TCP atau IP yang terdiri dari 4 lapisan menjadikannya lebih sederhana dibandingkan model OSI yang memiliki 7 lapisan. Meskipun OSI berguna sebagai referensi teoritis, model TCP atau IP lebih aplikatif dan relevan dalam dunia industri dan teknologi informasi saat ini. Berikut yang saya jelaskan adalah arsitektur dari jaringan. Berikut ke subnetting. Subnetting saya menggunakan IP 192.168.44.0 subnet 24. Penjelasan nomor 1, traffic sub 24, artinya 24 bit pertama digunakan untuk network, sisanya 32 kurangi 24 sama dengan 8 bit untuk host. Sisanya untuk host pangkat 8. Setiap subnet memiliki 2 pangkat 8 sama dengan 256 alamat IP. Habis itu dikurangi 2, yaitu network address sama broadcast address, jadinya ada 254 host. Perhitungannya adalah jumlah host 2 pangkat 8 kurangi 2 sama dengan 254 host. Network address adalah 192.168.44.0. Habis itu broadcast address 192.168.44.255. Rentang IP host itu 192.168.44.255.
192.44.1 sampai 192.168.44.254. Lanjut ke nomor 2. Saya nomor 2 menggunakan IP 172.168.0.0 subnet 16. Penjelasan prefix awal adalah 19. Kita ingin membuat lebih banyak subnet dengan mengubah prefix jadi subnet 22. Berarti kita menambahkan 6 bit dari bagian host untuk subnetting. Perhitungannya tambahkan bit 22 kurangi 16 sama dengan 6 bit. Jumlah subnet baru adalah 2/6 sama dengan 64. Subnet jumlah host per subnet berubah menjadi 22 atau subnet max 255.255.252.0. Itu ketiga saya mendapatkan IP 172.16.44.0 subnet 24. Saya prefix subnet 24 artinya seperti itu. Pertama terhadap 8 bit untuk host, sehingga total alamat IP 2/8 sama dengan 256. Host usable 254 karena dikurangi network dan broadcast. Itu identifikasi alamat. Network address adalah 172.16.14.0. Free host 172.16.44.1. Flash host 172.16.44.254. Broadcast address 172.16.44.255. Habis itu ke IP nomor 4, IP address 192.168.20.0 subnet 24. Penjelasan prefix subnet 24 sama dengan 32 kurangi 24 sama dengan 8 bit host. Maka jumlah kombinasi alamat 2/8 sama dengan 256. Alamat total. Jumlah alamat dikurangi 2, 1 untuk network, 1 untuk broadcast, berarti jadi 254 host. Soalnya satu alamat untuk network address, satu alamat untuk broadcast, sisanya adalah 254. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.